Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang beranggotakan 3 orang, yakni yang pertama saya sendiri, Safira Suci Salsabilah, kemudian ada Tengku Miftahul Jannah, dan ada Tias Rizky Alvariani. Sebelum dimulai, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi diskusi atau tanya jawab, yang keempat tambahan dari dosen pengampu, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni penyampaian materi. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, materi pertama yaitu pengertian litografi. Litografi berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti menulis dengan batu. Secara definisi, litografi adalah proses pencetakan atau print dari suatu permukaan yang datar yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menghilangkan tinta kecuali pada bagian yang memang akan dijadikan cetakan. Mungkin di sini teman-teman akan bingung ya kalau misalkan hanya membaca definisinya aja. Nah, batu yang digunakan untuk cetakan litografi ini adalah batu yang datar. Jadi jangan dibayangkan batu seperti batu kerikil yang besar gitu. Jadi batu yang digunakan ini batu yang datar yang nantinya diamplas. Nah, sejak tahun 1796, tahun ditemukannya litografi oleh ilmuwan Jerman Alois Sennenfelder. Sains dan teknologi litografi ini terus berkembang. Di awal-awal, litografi digunakan sebagai metode untuk memproduksi massal benda-benda yang berbasis percetakan seperti lukisan dan buku. Prinsip dasar fisikanya adalah ketidakmampuan minyak bercampur dengan air. Penemu pertama litografi membuat gambar berbahan lemak atau lilin pada permukaan yang halus, seperti pelat batu, kapur, atau gamping. Ada 2 area pada batu tersebut, area yang tertutupi gambar dan area yang tidak tertutupi gambar. Batu tersebut kemudian dilapisi, atau proses ini tuh disebut dengan etsa, dilapisi dengan campuran dari asam dan getah Arab yang berasal dari pohon akasia. Nah, adapun pada bagian yang tidak ada gambarnya atau tidak ada tulisannya, eh, eh, area yang tidak ada gambar ini nanti dilapisi oleh pada bagian yang tidak ada gambarnya ini tidak dilapisi lemak atau lilin dan disebut bagian eksa. Jadi area gambar terlapisi lemak atau lilin dan area non gambar terlapisi cairan pohon akasia. Next. Selanjutnya, setelah seluruh permukaan batu ini terlapisi, baik dengan lemak atau lilin pada area yang ada gambar ataupun tulisannya, dan pada area yang tidak ada gambar atau tulisannya ini, dilapisi dengan cairan dari pohon akasia. Maka keseluruhan permukaan batu tersebut dialiri tinta yang berbahan minyak sampai rata. Nah, tinta tersebut nanti akan menempel pada bagian gambar eh, dan tidak akan menempel pada bagian yang non gambar. Hal tersebut dikarenakan terdapat lapisan tipis air dari hasil reaksi dari asam cairan pohon akasia dan batu gamping. Sehingga si tinta ini tidak akan menempel pada area non-gambar dan hanya akan menempel pada area gambar utama yang telah dilapisi lilin atau lemak. Mengingat prinsip bahwa air dan minyak tidak dapat menyatu. Jadi tinta ini hanya akan menempel pada gambarnya saja karena yang area yang non gambar itu kan tadi dilapisi oleh cairan pohon akasia. Air dari hasil reaksi asam cairan pohon akasia dan batu gamping tidak dapat bercampur dengan tinta yang berbahan dasar minyak. Next. Batu dengan tinta menempel tersebut kemudian dapat digunakan untuk mencetak pada selembar kertas. Nah, namun untuk gambarnya tidak kami cantumkan di sini. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat di YouTube untuk
lihat lebih jelasnya bagaimana proses cetak litografi ini. Nah, adapun gambar di samping ini adalah cetakan litografi eh, yang lentur sebagaimana tulisan tangan biasa, dan ini merupakan Quran cetakan Muhammad Azhari Palembang pada tahun 1848. Next. Nah, adapun materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tengku Miftahul Janah. Kepadanya disilahkan. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, itu tentang perbedaan litografi dan tipografi. Jadi tidak semua naskah kuno itu berbentuk tulisan tangan. Banyak pemilik dan pedagang naskah kuno yang menyangka bahwa naskah cetakan miliknya adalah tulisan tangan. Begitu juga peneliti yang pemula. Sering keliru menyatakan naskah cetakan sebagai tulisan tangan. Bagaimana kita bisa membedakan antara tulisan tangan asli dengan cetakan litografi? Memang perlu kejelian, tapi sesungguhnya itu sangat sederhana. Yang kedua, penting diketahui dan dibedakan bahwa pada masa lalu ada dua aliran teknik cetak, litografi dan tipografi. Hasil cetakan litografi sangat berbeda dengan cetakan tipografi. Tipografi tidak bermasalah untuk mencetak huruf Latin karena karakter hurufnya memang terdiri atas satuan huruf yang terpisah, yaitu huruf A, B, C, dan seterusnya. Namun, jadi agak bermasalah jika diterapkan untuk huruf Arab yang karakter hurufnya berbeda-beda jika disambung dan sangat fleksibel. Next. Kemudian hasil cetakan tipografi sangat mudah untuk dikenali karena hurufnya itu kaku dan huruf yang sama pasti mempunyai anatomi yang sama persis. Sambungan antar hurufnya juga tampak jelas. Nah, di bawah ini contoh cetakan tipografi. Jadi, litografi tidak dihasilkan dari cetakan rangkaian huruf-huruf yang semula terpisah, namun berasal dari tulisan tangan manusia biasa yang kemudian ditransfer ke dalam cetakan. Inilah yang kemudian banyak membingungkan sebagian orang. Karena cetakan litografi juga merupakan tulisan tangan biasa, untuk membedakannya dengan tulisan tangan yang langsung atau asli, kita perlu melihat tintanya. Antara tinta dawat dengan tinta cetakan pasti berbeda. Dawat biasanya hitam pekat, sebagian bahkan sampai mengkilat, sementara hasil cetakan litografi biasanya tidak terlalu hitam pekat, hurufnya agak berongga-rongga, dan terkadang hasil cetakan tidak merata di seluruh permukaan halaman. Jika kita baru satu kali melihat, mungkin masih agak sulit untuk membedakannya. Tetapi jika sudah berulang kali, pasti kita akan bisa membedakannya. Kemudian yaitu mushaf-mushaf hasil cetak batu atau litografi. Jadi di Nusantara, mushaf Al-Quran cetakan tertua berasal dari Palembang. Hasil cetak batu atau litografi Haji Muhammad Azhari bin Kemas Haji Abdullah selesai dicetak pada tanggal 21 Ramadan tahun 1264 atau bertepatan dengan 21 Agustus 1848. Sejauh yang diketahui hingga kini, inilah mushaf cetakan tertua di Asia Tenggara. Mushaf cetakan Azhari lainnya dengan tahun yang lebih muda selesai dicetak pada hari Senin 14 Zulqa'dah 1270 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 1854 Masehi di Kampung Padatuan, Palembang. On the Wall, seorang kolektor naskah abad ke-19 pernah membuat catatan lengkap mengenai mushaf ini atas permintaan residen Belanda dan Palembang yang dimuat dalam TBG 1857. Berdasarkan catatan itu, mushaf cetakan tahun 1854 ini kemungkinan kini ada di dalam koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta. Dengan adanya cetakan mushaf tahun 1854 itu, maka dapat diketahui bahwa milik Azhari paling percetakan kurang produktif pada masa 7 tahun. Dalam masa 7 tahun, yaitu pada tahun 1848 sampai 1854 Masehi. Jadi meskipun demikian, luasnya peredaran mushaf hasil cetakan Azhari tidak diketahui dengan pasti karena langkanya bukti. Berikut gambar mushaf cetakan Muhammad Azhari Palembang pada tahun 1848. Sementara itu, berdasarkan bukti-bukti yang ada, pada akhir abad ke-19, mushaf yang beredar secara luas adalah cetakan Singapura dan Bombay.
disebut pula Mumbai, India. Bukti luasnya peredaran mushaf cetakan Singapura ditemukan di Palembang, di Jakarta, Surakarta, Bali, Palu, Maluku, dan Johor. Sedangkan luasnya peredaran mushaf cetakan Bombay terdapat di Palembang, Demak, Madura, Lombok, Bima, dan Filipina Selatan. Bombay, kota di pantai barat India, sejak akhir abad ke-19 memang merupakan pusat percetakan buku-buku keagamaan yang diedarkan secara luas ke kawasan Asia Tenggara. Berikut yang gambar 2 yaitu mushaf cetakan Singapura yang beredar di Nusantara pada akhir abad ke-19. Yang bawahnya yaitu mushaf cetakan Bombay, India berhuruf tebal telah beredar di Nusantara sejak akhir abad ke-19. Next. Jadi dengan demikian tidak mengherankan jika tradisi cetak mushaf di kawasan ini pada masa yang berikutnya dimulai dengan memproduksi mushaf cetakan di India itu. Penerbit Sulaiman Mar'i yang berpusat di Singapura dan Penang selama bertahun-tahun sejak sekitar tahun 1930-an ketika memulai usahanya hanya memproduksi mushaf cetakan Bombay. Itu terlihat dari ciri hurufnya yang tebal. Sebenarnya ada beberapa gaya tulisan mushaf India yang digunakan untuk menulis Al-Quran. Meskipun kesemuanya ada kemiripan, namun mushaf yang paling banyak dicetak adalah mushaf dengan gaya tulisan dan harokat yang tebal, yang kemudian sering disebut dengan Al-Quran Bombay. Jadi ciri umum dari Al-Quran Bombay ini dia tulisannya hurufnya tebal, gaya tulisannya tebal. Beberapa jenis mushaf berhuruf tebal itu selama puluhan tahun digunakan oleh masyarakat di Asia Tenggara, terutama hingga tahun 1970-an. Sebagian penerbit juga masih mencetak mushaf jenis ini hingga sekarang. Di samping mencetak mushaf dengan jenis huruf yang lain, karena semakin banyaknya pilihan jenis huruf yang bisa digunakan oleh para penerbit. Para penerbit biasanya menggunakan teks mushaf India itu sebagai teks yang pokok. Sementara untuk teks tambahan di bagian depan atau di belakang mushaf itu bervariasi, tergantung pada pilihan penerbit. Teks tambahan berupa keutamaan membaca Al-Quran, makhorijul huruf, tajwid, doa khatamul Quran, daftar surah dan juz, dan lain-lain, biasanya ditulis oleh pakar khat Indonesia. Next. Nah, baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tias Rizky. Baik, saya akan melanjutkan sejarah mushaf dengan cetakan litografi. Mushaf Al-Quran yang ada di Indonesia memiliki akar sejarah panjang dari zaman dahulu. Berdasarkan data dari Lajnah Pentasihan Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kemenak, penyalinan Al-Quran di Indonesia ini ternyata telah dimulai sejak abad ke-17 hingga akhir abad ke-19. Jumlahnya pun mencapai ribuan manuskrip. Di abad ke-19 terjadi peralihan penyalinan Al-Quran dengan menggunakan teknik litografi atau cetak batu, mulai dari Al-Quran tulis tangan yang banyak tersebar di Indonesia dan jumlahnya ribuan, Al-Quran cetakan tipografi dan litografi, hingga mushaf cetakan modern. Pada abad ke-19, meski di Indonesia sudah mulai menyalin Al-Quran dengan litografi, namun mushaf-mushaf dari negara lain seperti India, Singapura, Turki, Mesir juga mendominasi peredaran. Kemudian pada abad ke-20, generasi pertama mushaf Al-Quran cetakan Indonesia muncul. Al-Quran cetak Singapura yang ditemukan di Indonesia dicetak pada tahun 1868. Al-Quran Istanbul Turki yang beredar di Indonesia dicetak tahun 1881. Adapun mushaf-mushaf Al-Quran India di Indonesia dicetak tahun 1885. Mushaf-mushaf buatan India tersebut memiliki karakteristik khat tebal, syakal, dan dobet yang berbeda-beda dari mushaf lain. Lalu, mushaf India juga memiliki tanda wakaf yang lebih banyak. Sehingga, pada Mukernas Ulama pada tahun 60-an, akhirnya Indonesia merumuskan standar mushaf sendiri. Kemudian, pencetakan Al-Quran pertama kali di Indonesia diterbitkan oleh Toko Abdullah Afif Cirebon pada tahun 1933, Salim Nabahan pada tahun 1920 di Surabaya, dan Matba'ah Islamiyah di Bukit Tinggi pada 1933.
Kemudian di generasi kedua, Al-Ma'arif turut menerbitkan Al-Quran pada 1948, disusul Sinar Kebudayaan Islam Jakarta pada tahun 1952, dan Menara Kudus pada tahun 1952. Berlanjut pada generasi ketiga di tahun 1952, dicetak oleh BIR dan Kompani Jakarta. Pada 1962, dicetak oleh Toha Putra Semarang. Tahun 1967 oleh Yayasan Pembangunan Islam dan Yayasan Penyelenggaraan Terjemahan Al-Quran Jakarta, dan pada tahun 1979 oleh Al-Hikmah Jakarta. Mushaf-mushaf tersebut mengadaptasi mushaf India karena para generasi pertama penerbit Al-Quran merupakan warga keturunan Arab dan kemudian menetap di pemukiman yang dinamai Kampung Arab, seperti Abdullah Afif, Salim Nabahan, dan Toha Putra dari generasi kedua. Dalam prosesnya, mushaf-mushaf tersebut ditahsih oleh para ulama setempat seperti Kiai Haji Muhammad Usman dan Kiai Haji Ahmad Badawi yang mentahsih Al-Quran cetakan Abdullah Afif. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mentahsih Al-Quran cetakan Salim Nabahan, dan Haji Abdul Malik mentahsih mushaf cetakan Maktabah Islamiyah. Kemudian saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri. Adapun sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya izin bertanya, tolong dijelaskan kembali perbedaan litografi dan tipografi secara singkat. Terima kasih. Saya izin bertanya, apakah ciri-ciri dari Quran cetakan litografi dari Singapura dan India ini? Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya izin bertanya, adakah keunggulan litografi dibandingkan dengan tipografi? Terima kasih. Baik, sudah ada 3 pertanyaan. Kepada teman pemakalah yang ingin menjawab, dipersilahkan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Siti Belly. Ciri-ciri mushaf cetakan India dan Singapura. Jadi ciri-ciri mushaf cetakan litografi dari India diantaranya itu yang pertama, setiap halaman terdiri dari 17 baris. Biasanya ditulis dengan huruf yang tebal dan menggunakan wasam Usmani. Kemudian adapun ciri-ciri dari cetakan Singapura, biasanya itu terdiri dari 15 baris. Terus belum menggunakan tanda waqaf, dan tulisannya itu tampak lebih miring daripada tulisan Arab yang biasa. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Ukhti Lutfiah. Pertanyaannya, adakah keunggulan litografi dibandingkan dengan tipografi? Jadi, keunggulan litografi itu sangat jelas dalam hal estetika. Aksara Arabnya itu bersifat kaligrafis, sedangkan percetakan aksara Arab menggunakan tipografi cenderung menghasilkan tampilan tulisan yang kaku dan asing bagi pembaca Muslim yang terbiasa teks Arab.
Jadi proses cetak litografi ini juga terbilang murah dan sederhana dibandingkan tipografi yang membutuhkan biaya mahal dalam pembuatan huruf cor logam dan penyusunannya di kolom-kolom cetak. Gitu, Uti. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Salva Alifa terkait perbedaan litografi dan tipografi secara singkat. Litografi ini, kalau tipografi ini itu dia seni menulis menggunakan berbagai macam font yang biasanya itu digunakan untuk menulis huruf-huruf Latin, sehingga kalau misalkan menulis huruf Arab itu dia lebih kaku gitu, sebagaimana yang tadi disampaikan sama Tias. Nah, untuk cetak litografi ini dia menggunakan batu sebagai medianya gitu. Jadi menggunakan batu yang datar yang kemudian diamplas, nanti ditulis di atas batu tersebut, misalnya teks Arabnya ataupun gambar, kemudian nanti dilapisi oleh cairan pohon akasia dan tadi getah Arab, kemudian nanti dialiri dengan tinta yang berbahan dasar minyak gitu, sehingga nanti ditempel dengan kertas di atasnya, jadi nanti yang nempel itu hanya tulisannya saja gitu, mungkin gitu. Jadi kalau misalkan cetak litografi itu yang dia sama-sama ditulis, cuman kalau misalkan litografi menggunakan media batu dan tulisannya lebih estetika, kalau misalkan tipografi itu lebih kaku, itu karena biasanya digunakan untuk tulisan Latin. Nah, namun untuk tipografi pada zaman sekarang tuh udah lebih luas ya, karena misalkan di Word, di Microsoft Word pun kita udah bisa menggunakan tipografi gitu, karena banyak sekali font yang bisa digunakan. Nah, sedangkan cetakan litografi ini yang secara tradisional itu masih juga digunakan sampai sekarang gitu. Mungkin itu saja dari saya. Baik, untuk 3 pertanyaan yang tadi sudah dijawab. Mungkin kepada teman-teman yang lain yang masih ingin bertanya, dipersilahkan. Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Sambil alih ya, sebelum saya menjelaskan, coba kalian perhatikan ya video yang pernah saya share, kita bahas ya, atau ditonton dulu ya. Bentar. Karena main-main, aku rasa sekarang waktunya roti untuk menang. Esokan paginya, presiden ini sebenarnya dikatakan. Itu pasti yang bermain-main. Siapa sih? أبغى أسألك سؤال ممكن؟ مين عثمان طه؟ مين عثمان طه؟ ما تعرف عثمان طه؟ مهندس أتوقع. مهندس لا. هو الشاعر؟ الشاعر لا مو شاعر. هو مهندس أمور أخرى بس مش معمارية. So who is عثمان طه؟ أو مسؤول. هو عنده ضخمة جدا يعني، شخصية معاصرة، هو عايش حاليا. شوف يمكن لمحت اسمه في حتة. هلا 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 حبيب، هلا وسهلا.
الله يكرمك الله يكرمك، حياك. يا ماما خليك مع أحمد الشقيري. ولدك يحبك، مسميك القمر في التليفون. عارفة المعلومة دي؟ نسألك سؤال سريع، تعرف تجاوبي ولا لا؟ طيب، مين هو عثمان طه؟ مين ايه؟ عثمان طه. هذا الخطاط المصحف. ما شاء الله، انت ولدك علامه، هو علامه وانت علامه. ترى الواحد بيقرا القران، شوف سنين ما عمري فكرت انه هذا ترى خط يدوي، يعني كنت محسب صراحه انها يعني خلاص كمبيوتر وفونت موجود وانطبع وانتهينا، لا، طلع هذا الخط اللي قاعدين نقراه احنا، واحد شخص انسان قاعد خط القرآن كله بيده من أوله لآخره. فالمصحف الشريف، المصحف المدينة المنورة، لما تفتح من الخلف حتلاقي مكتوب بعون الله وتوفيق تم طبع هذا المصحف، وبعدين في الأخير الخطاط عثمان طه. هو ده، هنقابله أول مرة أقابله. بسم الله. السلام عليكم. حيا الله شيخنا، أهلا وسهلا، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. مرحبا. كيف أمورك؟ إن شاء الله طيب، الله يكرمك. الله يكرمك. عثمان طه، يعني سبحان الله، الواحد يشوف هذه على طول كده مغناطيس يد تقبلها، لأنها يد يعني قضت أكثر من 30-40 سنة في كتابة المصحف. كتبت القرآن بجميع الروايات حوالي 12 نسخة، كله خط يد. والله أنا عشقان الخط، ما يهمني التعب، يعني أكتب حتى أتعب، حتى أحيانا أنا بكتب الخط القلم على الأرض. متعة. نعم. الشغف متجسد فيه، شغفه في كتابة المصحف. ما يهمني الدنيا كلها، ما يهمني، أنا والخط. أنت والخط بس. عندك طقوس معينة قبل لا تبدأ؟ أنا ما كتبت صفحة من المصاحف اللي كلها إلا على وضوء. نعم. فالمصحف الواحد تقريبا كم ياخذك وقت كتابته؟ كم ياخذ وقت عشان تكتب القرآن الكريم كاملا بخط اليد؟ أسبوعين خط اليد؟ طيب حقك كمواطن انك تقول الشهرين، 6 شهور، سنة ونص، 9 شهور، 6 أشهر، شهرين، شهر، أسبوعين لا صعبة، أسبوعين شغلة. How long do you think it takes to write the مصحف؟ 2 years. 2 years. يلا مين يفوز فيكم؟ انتوا الثلاثة، تحدي بينكم. سنتين. سنتين. 3 سنوات. 3 سنوات. نعم. عمل يومي. عمل يومي. الحمد لله. بالنسبة لكتابة القرآن، يعني الإنسان المؤمن اللي يؤمن بالدين وبالآخرة ويؤمن بوجود الله، القرآن مخيف، صعب، يعني خاصة عندك وصف الجنة، وصف النار. وصف الجنة مرتاح، أنا بحب أنه ما تخلص الآيات، يوم تجي على جهنم وعذاب جهنم وكذا كذا كذا، شوي دي بترجو. سبحان الله. بعرق، أنا عادة ما بعرق وأنا بحس على حالي. شيخ عثمان، دحين في يعني اللي حيشوفوا اللقاء ده يمكن ملايين مسلمين، فإيش تحب تطلب منهم لما يقروا القرآن؟ اللي يدعوا لي يعني يحفظ لي عيني وجوارحي مشان أكمل عملي، وعمري يتقدم كثير الحمد لله. أنا الآن جاوزت 85 إن شاء الله. الله يطول في عمرك في البركة والخير. ربنا يحميك من كل شر. آمين. اللهم ربنا يسترك دين ودنيا وآخرة، يسترك ويستر عيالك، ربنا يوفق أولادك، يحفظ زوجتك، يعز المحبة بيناتكم. الحمد لله رب العالمين. Di sini paham? Nggak apa, pahaman drakor. Lanjut, paham nggak paham lanjutin. تسلم يا شيخ، الله يفتح عليك إن شاء الله. أول خطوة في طباعة المصحف هي الكتابة اليدوية. بعدها يتم تحويل المخطوطة اليدوية إلى مخطوطة رقمية أو ما يسمى بالنسخة الديجيتال. المخطوطة الرقمية توضع على صفائح معدنية بمعدل 8 صفحات في الصفيحة الواحدة. الحين يبدأ إيش؟ دخول الورق في العملية. 950 كيلو وزنه مع الأخ سمير خبير الرولات. هنا أيوة، أنتش يدي. طيب حاضر، أنتشنا يدي، تمام.
ان شاء الله. كيف بس انا نسيب الاخ سمير يسوي شغله. هذا هو الورق حق المصحف. طبعا هذا ورق خاص بمعايير خاصه وله بصمه، يعني زي تعرفوا العملات عشان موضوع الامان وما يكون في اي نوع من انواع التزوير ولا شيء، ورق خاص له بصمه. تمام. ايوه ضغطه اول شيء الخاص بينزل ده ولا خربنا الجهاز. قلت لك انا مالي ومال خربنا. يمكن ما اتفق. اي لا هذا كويس ممتاز. يلا تمام. الحين حيروح الورق الرول ده حيروح على بداية خط الإنتاج اللي هو هناك ده. من الصفائح المعدنية يتم الطباعة على الأوراق اللي جات من الرولات الكبيرة في بداية خط الإنتاج. هنا الرول يتم تقطيعه من 4 إلى 2 إلى 1. لسه ما صار الصف 1 تحت. المنتج النهائي لهذه المرحلة الملزمة. البكرة اللي شفناها تطلع 28,000 ملزمة، 900,000 صفحة من صفحات القرآن تذهب إلى هذا فريق المراقبة الأولية. بياخذ عينات عشوائية من خط الإنتاج. تخيلوا كل دقيقتين بيسوي عملية تدكيس علشان الختم يتأكدوا أنه بيسوي الموضوع ده. مراقبة عامة وأولية لأوراق المصحف. الباكت الواحد فيه 700 ملزمة. الآن نيجي لمرحلة تجميع الملازم وتخييطها يصبح مصحف. هذا الحين مصحف كامل. يجي عند المراقب أو المدقق ويقوم بعملية الختم. هتلاحظوا المصاحف كلها فيها ختم من وراء خاء وبعدين رقم. فمثلا هنا خاء والرقم. الرقم ده هو رقم تعال رقم رجالله. حافظ رقمك؟ كم رقمك؟ 224 عشان لا سمح الله إذا في خلل يعرفوا مين المراقب على هذا المصحف. المصاحف دي تروح للطبلية. الطبلية فيها 1100 مصحف تقريبا. الآن تم تركيب ما يسمى بالقميص، الصفحة الأولى والأخيرة في المصحف والغرة. وآخر مرحلة في الإنتاج مرحلة التغليف. وهنا آخر خط الإنتاج مصحف مكتمل. الطبالي فيها 1435 مصحف. هل خلصنا؟ لا لسه. هذا كله لازم يروح لمراقبة تأكيد الجودة. 380 موظف. شوفوا كيف كلهم جالسين، كل واحد قاعد يراجع عدد. وهؤلاء أيضا لما يخلص هتلاحظوا في الختم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف تأكيد الجودة. فحتى على مراقبة تأكيد الجودة في مراقبة. طبعا المجمع بيطبع. Ini salah satu perjalanan mushaf yang dilalui. Salah satunya itu adalah terkait dengan kalau tadi yang ini ya bahwa cetakan mushafnya itu sudah modern ya, yang sudah masa sekarang. Cuma yang ingin disampaikan di video ini bahwasanya kalian harus kenal. Tadi kan ditanya Man Utsman Toha. Utsman Toha itu adalah salah satu khattat atau kaligrafer yang terkenal yang ada di penulis Mushaf Madinah ya. Penulis Mushaf Madinah. Beliau asli Syria, sekarang di atas 85 tahun umurnya ya. Beliau yang menulis Al-Quran dengan tulisan tangan, kemudian hasil tulisan tangan beliau itu didigitalisasi atau dikomputerisasi. Nah, beliau sudah menulis sekitar 12 naskah riwayat, dan seluruh riwayat dari beberapa riwayat-riwayat qiraat ya. Satu naskah itu, satu Al-Quran itu sekitar 3 tahun proses pengerjaannya ketika ditulis setiap hari ya. Nah, beliau mencintai pekerjaan ini sampai-sampai ketika beliau tidak pernah menulis, selesai menulis kecuali dalam keadaan capek. Jadi kalau sudah lelah, bahkan kadang-kadang nulis sambil tertidur gitu. Nah ini kalau saya katakan ini termasuk hamba Allah yang khidmat kepada Al-Quran ya. Jadi orang khidmat pada Quran itu bukan hanya mereka yang menghafalkan Al-Quran,
bukan mereka hanya yang mengajarkan Al-Quran, bahkan mereka yang menginfakkan hartanya atau mereka yang mewakafkan tanahnya untuk kegiatan Al-Quran itu pun termasuk khadimul Quran. Jadi ahli Quran, khadimul Quran itu bukan hanya mereka yang hanya menghafalkan Al-Quran, karena interaksi kita terhadap Al-Quran itu banyak sekali. Bisa kita menulisnya seperti tadi Usman Toha, terus juga para mufassir. Jangan, Abi. Dan berisik. Anak saya lagi main sama Rafathar, berisik banget. Ya, jangan berisik ya. Sama-sama mainnya. Lagi main pasir sama Gempi. Ya, terkait dengan tadi yang saya katakan bahwa khadimul Quran itu banyak sekali aspeknya ya, bahwa mereka yang apapun yang terkait dengan Al-Quran itu bisa dikatakan kita khidmat terhadap Al-Quran. Maka harapan khususnya saya atau kita semua bisa terus berinteraksi dengan Al-Quran apapun bentuknya. Apakah kita menulisnya, apakah kita memahaminya, apakah kita menghafalkannya, apakah kita mengamalkannya tentunya, dan apakah kita mengajarkannya, dan apapun itu. Jadi nanti mudah-mudahan hidup kita itu sampai akhir hayat itu tidak terlepas dari interaksi kita terhadap Al-Quran. Karena salah satu yang sudah menjadi bukti bahwa yang bisa memberikan keberkahan bagi umat manusia itu adalah Al-Quran. Al-Quran, kalamullah. Ini kan yang kita bahas itu kan kalamullah. Bukan idofat mudhof ilainya itu Allah itu. Dan Ar-Rahman 'allamal Quran. Yang mengajarkan itu Ar-Rahman. Banyak sekali lah kalau kita bahas tentang fadilah-fadilah Al-Quran. Tapi dalam hal ini terkait dengan bahwa perjalanan mushaf yang dilalui khususnya dalam aspek mushafnya ya, bahwa dulu penulisan Al-Quran itu sudah ada sejak zaman Nabi. Sejak zaman Nabi itu tulisan Al-Quran masih sangat minim sekali, masih sangat apa adanya. Mulai dari alat tulis ataupun media tulis. Kemudian seiring berkembangnya kebudayaan manusia, semakin berkembang kebudayaan manusia, maka semakin berkembang juga alat-alat tulis atau bagaimana sekarang sudah mulai percetakan. Perjalanan mushaf itu menjadi titik sejarah juga bagaimana mushaf itu menjadi sejarah, saksi sejarah bagaimana perkembangan umat manusia. Jadi ketika masa Abul Asad Ad-Du'ali, mushaf sudah mulai ada titik dan harokatnya. Kemudian di masa Ibnu Muqlah, Al-Quran sudah berpindah dari khat kufikuma menjadi khat naskhi. Kemudian tadi yang dibahas tentang sudah mulai ada perkembangan litografi, tipografi. Nah, di sini saya tidak akan terlalu banyak bahas ini, karena memang tadi sudah dijelaskan sama pemakalah bahwasanya ini sebenarnya ini adalah pembahasan dalam ilmu filologi atau ilmu makhtutat ya. Kalau kita membahas naskah kuno, itu kita membahas masalah ini. Karena memang dulu mushaf Al-Quran, Albi, sama-sama. Ya. Nah, kemudian terkait kemudian Al-Quran sudah memasuki babak baru. Babak baru dalam arti bahwasanya Al-Quran itu sudah bisa dicetak secara massal. Bahwa manusia itu kan pada dasarnya, pada prinsipnya memilih sesuatu yang memudahkan. Mungkin ada pertanyaan, apakah sekarang litografi masih ada? Ya, pertanyaan ini bisa kita samakan juga. Apakah tulisan Al-Quran dengan tulisan tangan juga masih ada? Ya? Bicara ada, masih ada. Cuma untuk yang digunakan itu tetap prinsipnya yang memudahkan manusia, tentunya menggunakan yang sifatnya cetakan secara massal. Bahkan kita saja, kita punya naskah PDF misalnya, mushaf Al-Quran, kita mau cetak misalnya mushaf riwayat apa gitu, riwayat tertentu. Kita mau cetak sendiri, itu bisa.
Nah, zaman sekarang itu sudah sangat memudahkan sekali ya. Bahkan kemarin ketika saya nulis disertasi, itu kan saya menggunakan 4 mushaf ya. Saya menggunakan mushaf Departemen Agama, yang kedua saya menggunakan mushaf Maroko. Mushaf Maroko sendiri saya tidak punya, tapi saya punya PDF-nya. Ya, artinya ketika saya mau bahas mushaf Maroko, saya tidak perlu ke Maroko gitu maksudnya. Kemudian ada mushaf Libya, juga kita tinggal download. Mungkin kalau mahasiswa zaman dulu, masa dulu, itu mereka harus melakukan penelitian langsung ke Maroko, ke Libya. Nah, saya menggunakan 4 mushaf. Maroko, Sudan, sama Libya, satunya Indonesia gitu. Apakah saya harus ke 4 negara itu? Ya, untuk zaman sekarang sudah tidak, karena sudah memudahkan kita. Sekarang literatur, referensi-referensi itu bisa sangat kita akses dengan menggunakan internet ya. Alhamdulillah. 90% literatur saya itu saya ambil dari download ya. Dari download. Jadi walaupun masa pandemi, kita bisa menyelesaikan tulisan kita dengan rujukan-rujukan yang sudah ada di internet. Nah, kembali ke bagaimana perjalanan mushaf tadi, bahwa Syekh Utsman Toha, mungkin masing-masing negara itu punya para kaligrafer atau para khotbah yang ditunjuk oleh negara. Di Indonesia sendiri kan Ustadz Saiful Misbah ya, yang sering kita gunakan dalam Al-Quran in the World yang kita download di Departemen Agama, atau di masing-masing negara itu sudah punya para kaligrafer. Karena gini, karena ini adalah bentuk penjagaan Tuhan, bentuk penjagaan Allah terhadap kalamnya dari aspek tulisan, bahwa kalau munculnya para penghafal Quran dari tiap tahun ke tahun itu sudah tidak kita ragukan lagi ya, bahwa adanya IKI pun mungkin itu skenario Allah, salah satu bentuk penjagaan Tuhan terhadap firman-Nya dalam aspek lafaz dan dalam aspek cara bacanya. Cuma dalam aspek tulisannya pun Allah memilih hamba-hambanya untuk menjaga tulisan Al-Quran dari perubahan-perubahan. Maka adanya ilmu Rasam Utsmani, adanya ilmu Dhabtul Quran, ada ilmunya Dhabtul Ayat, dan juga aspek-aspek permushafan itu pun skenario Allah dalam memelihara, menjaga firman-Nya. Maka saya katakan dulu bahwasanya firman inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, ini Allah melibatkan hambanya dalam proses penjagaannya. Di sini penggunaan kata-kata inna nahnu kami. Kenapa tidak menggunakan saya? Kami, berarti kan kami itu melibatkan orang lain kan, melibatkan aspek unsur lain gitu. Berarti di sini bahwa pemeliharaan Al-Quran dari aspek tulisannya, dari aspek bacaannya, dari aspek maknanya, dari aspek maknanya saja kan para mufassir, kitab tafsir itu masih banyak sekali. Artinya kalau ada penafsiran yang salah, yang melenceng, yang keluar dari kaidah-kaidah penafsiran, maka akan dihakimi oleh kaidah-kaidah penafsiran. Ketika kalian setoran misalnya, kurang guna aja, itu pasti ditegur kan? Atau kurang mad 2 harokat saja yang bacanya, atau qola harusnya dibaca qola, kalian bacanya qola. Apa itu yang kana minal kafirin kan? Apa yang giliran nyari ayat emang apa ya? Ntar ada WA, takut ada yang ngasih duit. Nah, di ayat apa? Di Al-Baqarah kan ketika waqula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba, kalian bacanya wala taqraba hadhihi, itu pasti ditegur sama instruktur ya. Karena para penghafal Quran, atau saya sederhanakan bahasa saya, bahwa guru-guru Quran itu mereka termasuk hamba-hamba Allah pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menjaga proses, menjaga keautentikan atau keaslian Al-Quran dari aspek bacanya. Maka di situ ada ilmu tajwid, bagaimana melafalkan huruf dari hamzah sampai ya. Dan kalau kita misalnya kita baca
Bismillahirrahmanirrahim. Secara makhraj itu sama loh. Secara makhraj sama. Tapi secara sifat yang beda. Itu pasti disalahkan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Kok bisa disalahkan? Karena memang proses Al-Quran itu diterima itu dengan proses talaqi wal musyafahah dengan nilai mutawatir. Tidak bisa kita sembarang. Maka ada hamba-hamba Allah yang ketika ada pembacaan Al-Quran yang salah atau yang melenceng, maka akan mereka yang akan bertanggung jawab. Sama halnya dalam aspek tulisan tadi, bahwa ada tulisan-tulisan Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Rasul Utsmani, maka para ulama-ulama Rasul Utsmani atau para ulama-ulama tulisan, dalam hal ini adalah ilmu Rasul Utsmani, mereka yang bertanggung jawab. Nah, kita sebetulnya sudah selesai ya membahas tentang unsur-unsur permushafan ya, yang pada akhirnya nanti kalian tugas UAS kalian, nanti kalian memilih pada dulu kakak kelas kalian itu saya suruh datang ke perpustakaan nasional untuk tugas UASnya ya. Tapi karena 2 tahun belakangan ini tidak memungkinkan untuk perpustakaan nasional ya. Jadi ya mau tidak mau bagaimana yang kalian mengerjakan bisa dari rumah. Jadi nanti kalian memilih mushaf kalian masing-masing untuk kalian kaji dari berbagai macam aspeknya. Misalnya nih, nanti saya berikan seperti ini ya. Nama mushafnya apa, tahun cetaknya tahun berapa, nama penerbit, jumlah barisnya. Karena ada mushaf yang jumlah barisnya berbeda. Otomatis kalau jumlah barisnya beda, berpengaruh terhadap jumlah halamannya. Kemudian nanti materi kajian kita kan sudah membahas jenis kaligrafi, sudah kita bahas. Iluminasi sudah kita bahas. Rosem, kiroah, tanda baca atau dobat sudah kita bahas. Abdul Ai juga sudah kita bahas. Khotmul Quran, ulumul Quran, tanda tasih. Nanti tanda tasih nanti belum kita bahas. Jadi nanti ya ini sekedar sampel saja, nanti baru saya jelaskan ketika nanti kalian menghadapi UAS. Tapi untuk UTS-nya pun nanti dibarengi ya. Jadi nanti kita kan UAS itu sekitar tanggal 25 sampai kita UAS itu dari tanggal 23 sampai 28 Mei ya. 23 sampai 28 Mei. Sekitar itu berarti di 26 kalian hari Kamis itu mengumpulkan UAS dan UTS ya. UAS dan UTS. Nanti teknisnya seperti apa nanti saya jelaskan. Dan sekarang kita masih pertemuan ke-10 ini ya. 10 ya, karena ke-8 kita UTS. Jadi pertemuan UTS itu ya sudah dibuat laporannya saja. UTS pertemuan ke-8, ke-9 kemarin, ke-10 sekarang. Ya. Saya rasa itu, saya tidak perlu panjang kalam terkait dengan litografi. Saya rasa tadi sudah sangat jelas apa yang dibahas oleh pemakalah. Tinggal nanti kalau ada yang tidak jelas, tinggal kalian baca-baca lagi saja yang link yang ada di blog kajian mushaf itu ya. Atau bisa kalian, litografi itu seperti apa sih? Itu ada teknisnya. Bisa kalian lihat di prosesnya itu ada di YouTube. Nah, bisa kalian litografi itu. Hampir mirip seperti sablon sebetulnya. Cuma pasti ada perbedaan. Rincinya saya tidak mengerti ya bagaimana litografi atau sablon seperti apa. Cuma nanti untuk lebih detailnya nanti bisa kalian lihat di YouTube atau di literatur lain. Karena gini, pada poinnya yang ingin disampaikan pada pertemuan hari ini bahwasanya mushaf itu pernah ditulis dengan tulisan atau cetakan litografi. Terkait dengan teknisnya bisa kalian perdalam di internet. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan tambahan dan masukan pada diskusi kali ini, serta teman-teman yang telah hadir di ruang Zoom. Adapun acara terakhir yakni penutupan, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum